Sultan Harun al-Rasyid, yang terkenal karena kebijaksanaannya, memanggil Abu Nawas ke istana. Sultan, yang sering kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, kali ini menantangnya untuk menyelesaikan 5 ujian kebijaksanaan yang rumit. Setiap ujian akan menguji tidak hanya kecerdikan, tetapi juga pengetahuan, logika, dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ujian pertama mengharuskan Abu Nawas untuk membedakan kebenaran dari kebohongan dalam sebuah kasus rumit. Sultan menghadirkan 2 pedagang yang masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah dari seekor unta yang sama. Abu Nawas menggunakan pengetahuan psikologi manusia dan kecerdikannya untuk membongkar siapa di antara mereka yang berbohong. Dengan memainkan trik sederhana dan membaca reaksi mereka, Abu Nawas berhasil menemukan kebenaran. Ujian kedua adalah teka-teki ilmiah yang sulit. Sultan memberikan kepada Abu Nawas seutas tali dan sebuah cermin, meminta dia untuk menimbang tali tersebut tanpa alat timbang. Abu Nawas, dengan pengetahuannya tentang prinsip-prinsip fisika dan matematika, menggunakan cermin untuk memperkirakan panjang dan massa tali melalui pantulan dan bayangan. Metode yang tidak konvensional ini menunjukkan betapa luasnya pengetahuan Abu Nawas. Pada ujian ketiga, Sultan memberikan Abu Nawas tugas yang tampaknya mustahil. Tolong bawakan aku seekor burung yang bisa berbicara tanpa pernah mendengar satu kata pun. Abu Nawas memahami bahwa ini adalah ujian tentang filosofi dan logika. Dia menemukan seekor burung yang memang tidak bisa mendengar, tetapi berbicara melalui refleks dan kebiasaan. Burung ini, meskipun tuli, dapat berbicara dengan menirukan gerakan bibir. Ini adalah pelajaran tentang interpretasi dan persepsi. Sultan menguji Abu Nawas dengan mengajaknya untuk berbisnis. Mereka diberi sejumlah uang dan harus menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan maksimal tanpa melanggar hukum. Abu Nawas, dengan pengetahuannya tentang ekonomi dan etika, memilih untuk mendirikan usaha kecil yang menguntungkan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Usahanya menjadi sukses, tetapi lebih penting lagi, dia menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi bagaimana uang itu digunakan untuk kebaikan. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Sultan meminta Abu Nawas untuk menunjukkan kepadanya apa itu kebahagiaan sejati. Abu Nawas memikirkan ini dengan sangat dalam, dan akhirnya dia membawa Sultan keluar istana, ke sebuah desa kecil di mana orang-orang hidup dengan sederhana tetapi penuh cinta dan kebersamaan. Abu Nawas menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan atau kekuasaan, tetapi pada hubungan manusia dan ketenangan hati. Setelah menyelesaikan semua ujian, Sultan mengakui kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, yang lebih penting, Abu Nawas mengajarkan kepada Sultan dan semua orang di istana bahwa ilmu pengetahuan, logika, dan kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang memecahkan masalah, tetapi juga tentang memahami nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan. Cerita dimulai dengan suasana yang agak melankolis. Abu Nawas, yang biasanya ceria dan penuh canda tawa, tampak murung. Suatu malam, ia bermimpi tentang ibunya yang telah lama meninggal dunia, memintanya untuk menemukan sebuah cawan emas yang pernah dimilikinya. Cawan ini, menurut mimpinya, memiliki kekuatan besar dan hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang cerdik dan bijaksana. Mimpi ini membangkitkan perasaan rindu dan kesedihan di hati Abu Nawas, yang merasa bersalah karena tidak pernah tahu tentang cawan tersebut ketika ibunya masih hidup. Abu Nawas memulai pencariannya dengan mengikuti petunjuk samar dari mimpinya. Dia menuju ke sebuah desa di tepi sungai, tempat ibunya pernah tinggal semasa muda. Di desa ini,
Abu Nawas bertemu dengan penduduk yang masih mengingat ibunya sebagai wanita bijak dan baik hati. Namun, ketika dia menanyakan tentang cawan emas, tidak ada seorang pun yang tahu tentangnya. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai terlihat. Dia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdik dan memperhatikan detail kecil, hingga dia menemukan petunjuk pertama, sebuah teka-teki kuno yang ditinggalkan ibunya. Petunjuk membawa Abu Nawas ke sebuah kota pelabuhan yang ramai, tempat perdagangan dari berbagai belahan dunia terjadi. Kota ini penuh dengan misteri dan orang-orang yang licik. Abu Nawas harus berhadapan dengan seorang pedagang tua yang dikenal karena suka menipu. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil memanipulasi situasi sehingga pedagang tersebut tanpa sengaja mengungkapkan informasi tentang sebuah kapal yang pernah membawa cawan emas. Namun, kapal itu tenggelam bertahun-tahun yang lalu, meninggalkan lebih banyak misteri bagi Abu Nawas untuk dipecahkan. Petualangan Abu Nawas berlanjut ke sebuah pulau terpencil, di mana kapal yang membawa cawan emas dikatakan pernah terdampar sebelum tenggelam. Pulau ini penuh dengan jebakan dan legenda menakutkan tentang roh-roh laut yang marah. Abu Nawas harus menggunakan pengetahuan tentang alam, mitologi, dan kecerdikan untuk menjelajahi pulau ini. Di sini, ada momen-momen yang mengharukan, di mana Abu Nawas merenung tentang kehidupannya, kehilangan ibunya, dan tujuan sejati dari pencariannya. Di tengah kesedihan dan kesunyian pulau, dia menemukan petunjuk lain, sebuah puisi misterius yang ditulis di dinding sebuah gua. Setelah berhasil menemukan sebagian petunjuk, Abu Nawas kembali ke Baghdad, hanya untuk menemukan bahwa misteri cawan emas telah menarik perhatian orang-orang yang tidak diinginkan. Beberapa pejabat istana dan bangsawan yang tamak mulai mengincar cawan tersebut, berharap mendapatkan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Abu Nawas harus menghadapi pengkhianatan, bahkan dari orang-orang yang dia pikir bisa dipercaya. Namun, dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, dia berhasil membalikkan situasi, menyusun rencana yang cerdik untuk menyingkirkan para pengkhianat sambil melindungi mereka yang setia. Akhirnya, setelah mengatasi berbagai rintangan dan teka-teki, Abu Nawas menemukan cawan emas yang selama ini dia cari. Namun, saat cawan itu berada di tangannya, dia merasa campur aduk antara kebahagiaan karena berhasil dan kesedihan yang mendalam. Dia menyadari bahwa cawan tersebut bukan hanya benda berharga, tetapi juga simbol dari kenangan dan cinta ibunya. Ketika Abu Nawas mencoba menggunakan cawan itu, dia dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang pahit. Cawan tersebut hanya bisa diaktifkan dengan pengorbanan besar, sesuatu yang harus dia putuskan apakah dia rela melakukannya atau tidak. Dalam bagian terakhir ini, Abu Nawas menghadapi pilihan tersulit dalam hidupnya. Dia harus memutuskan apakah akan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkap kekuatan cawan emas, atau menerima bahwa tidak Cerita dimulai dengan Abu Nawas yang dipanggil ke istana oleh Sultan Harun al-Rasyid. Sultan, yang seringkali merasa terhibur dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas,
kali ini ingin menguji kemampuan Abu Nawas dengan masalah yang tampaknya mustahil. Sultan memberikan Abu Nawas tugas untuk menghentikan sungai yang mengalir melalui kota tanpa membendungnya atau mengubah aliran airnya. Abu Nawas berpikir keras, dan dengan kecerdikannya, dia menemukan cara yang tidak biasa untuk memenuhi permintaan Sultan. Dia mengumpulkan semua orang di kota dan meminta mereka untuk membangun tembok di sekitar sungai. Namun bukan untuk menghentikan air, melainkan untuk membuat semua orang mengira bahwa sungai itu sudah tidak ada. Dengan kata lain, Abu Nawas menggunakan ilusi dan persepsi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sultan yang awalnya ragu, akhirnya tertawa terbahak-bahak menyadari betapa cerdiknya Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang diberikan. Setelah menyelesaikan tantangan pertama, Sultan memberikan tantangan kedua yang jauh lebih sulit dan mendalam. Kali ini, Sultan ingin Abu Nawas mengembalikan kedamaian di sebuah desa yang sedang dilanda kekacauan dan perselisihan. Desa tersebut dihuni oleh orang-orang yang keras kepala, dan setiap hari mereka bertengkar tanpa alasan yang jelas. Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, tidak langsung turun tangan. Sebaliknya, dia tinggal di desa itu selama beberapa hari, mengamati dan belajar tentang karakteristik setiap penduduk. Setelah memahami sifat dasar mereka, Abu Nawas menggunakan pendekatan yang tidak biasa. Dia mulai membuat lelucon dan menceritakan kisah-kisah lucu yang menyindir perilaku para penduduk. Lelucon-leluconnya, meskipun lucu, juga penuh dengan pelajaran moral yang dalam, yang perlahan-lahan membuat penduduk menyadari kesalahan mereka. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil mengubah suasana desa dari kekacauan menjadi kebersamaan dan kedamaian. Penduduk desa yang awalnya saling bertengkar, kini tertawa bersama dan mulai menghargai satu sama lain. Sultan sangat terkesan dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah ini, yang tidak hanya membutuhkan kecerdikan, tetapi juga kebijaksanaan mendalam. Tantangan terakhir dari Sultan adalah yang paling sulit. Sultan, yang meskipun kaya raya dan berkuasa, merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dia meminta Abu Nawas untuk menemukan rahasia kegembiraan sejati yang bisa membuat hati Sultan tenang dan bahagia. Abu Nawas memulai pencarian ini dengan cara yang tidak biasa. Dia tidak mencari harta atau kekayaan, melainkan mengajak Sultan untuk berjalan-jalan ke pasar dan tempat-tempat sederhana di kota. Di sana, Sultan melihat bagaimana orang-orang biasa menjalani hidup mereka dengan kebahagiaan yang tulus meskipun mereka tidak memiliki banyak harta. Mereka tertawa bersama keluarga, saling membantu, dan menikmati setiap momen kecil dalam hidup mereka. Abu Nawas kemudian mengajak Sultan untuk merenung di sebuah taman yang tenang, di mana mereka duduk dan berbicara tentang hidup, kematian, dan apa yang benar-benar penting. Dengan kata-kata bijaksananya, Abu Nawas menjelaskan bahwa kegembiraan sejati tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari rasa syukur, cinta, dan kedamaian dalam hati. Sultan akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang sederhana namun mendalam. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas
yang tidak hanya menjawab tantangan, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai. Cerita diakhiri dengan sultan yang mengadakan perjamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Di hadapan seluruh istana, Sultan memuji Abu Nawas tidak hanya sebagai orang yang cerdik dan jenaka, tetapi juga sebagai orang yang bijaksana dan memiliki pandangan hidup yang mendalam. Perjamuan ini diisi dengan tawa dan kegembiraan, di mana Abu Nawas terus menghibur semua orang dengan lelucon-leluconnya, sekaligus membagikan kebijaksanaan yang ia pelajari sepanjang hidupnya.